Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik nasab Ba'alawi masih berlangsung. Karena apa? Karena pihak dari Ba'alawi ngotot bahwa mereka keturunan Rasulullah. Gak apa-apa, silakan aja. Cuma caranya harus berbanding lurus dengan hasil penelitian Kiai Imaduddin. Dan jangan di-framing bahwa itu seolah-olah hasil rekayasa Kiai Imad. Dalam arti ngutak-ngatik. Enggak, penelitian itu penelitian murni mencari bukti, bukan percobaan. Beda dengan rekayasa. Kalau rekayasa itu benar diutak-atik. Nah, ini salah apa yang disampaikan oleh Buya Yahya. Sekelompok orang itu kalau sudah mengatakan nasabnya kepada orang tuanya dipercaya. Anda jangan suka ngutak-ngatik. Tuh, siapa yang ngutak-ngatik? Kalau meneliti itu bukan ngutak-ngatik. Seperti misalnya di sebuah pulau, katakanlah Jawa Barat, benarkah dulu ada kerajaan Pajajaran? Ya dicarilah, ya kan? Ditelusuri, benar enggak? Ada bekas-bekasnya enggak? Ada tulisannya enggak? Bukan rekayasa itu. Kalau rekayasa mah berarti mengarang. Kalau ada artefaknya, oh ini kan bukti, bekasnya ada. Kalau di Jawa misalnya ada candinya, gitu kan? Nah itu kan bukti. Masa di otak-atik mendadak bikin candi-candi baru gitu. Oh ditemukan candi, tapi candinya bikin dulu. Nah itu mah baru di otak-atik. Kalau menemukan sejarah mah tidak begitu, tidak membuat rekayasa, mencari bukti, bisa dipertanggungan ya, jawabannya enggak, buktinya harus ada pembanding bukti lain. Jadi diskusi tidak menyelesaikan masalah, debat juga enggak kalau pihak sebelah tidak punya bukti. Jadi ini bukan pendapat, bukan utak-atik. Diskusi buat apa? Saya contohkan misalnya, orang meneliti ingin tahu apakah ayam itu sama-sama unggas dengan burung, apakah spesiesnya sama. Terus diteliti tanpa rekayasa genetika, itu makan ilmunya baru. Ini mah penelitian ke masa lalu. Ini gimana satu ras atau satu genetik enggak atau satu spesies enggak? Ternyata terbukti fakta di lapangan di mana-mana ayam dan burung itu spesiesnya beda. Walaupun mungkin ordonya, genusnya atau familinya mungkin sama, saya tidak tahu. Tapi jelas kalau spesiesnya beda. Ya kan? Itu bukan otak-atik. Utak-atik mah ayam dikawinkan dengan bebek. Kalau ini mah apakah ayam dengan burung itu spesiesnya sama atau beda? Terus diteliti di mana otak-atiknya. Oh ternyata ditemukan bahwa di mana-mana di seluruh dunia bahwa ayam dan burung itu spesiesnya beda. Ya sudah, terima. Untuk membantahnya apa? Cari bukti yang menunjukkan bahwa ayam dan burung itu satu spesies. Kan gampang. Mungkin dicek genetik atau tes DNA kalau ini mah secara biologi, atau mungkin cari kasus contoh bahwa ada di negara apa misalnya bahwa ayam itu anaknya jadi bebek. Ayam itu anaknya jadi burung dan kemudian ada burung jadi burung jadi ayam anaknya. Tapi bukan dierami. Maksudnya dari telur ayam keluar burung. Kalau dierami mah bisa saja. Bebek juga dierami ayam jadi tetap anak bebek. Maksudnya dari telurnya gitu. Atau kucing lah sama anjing. Ya kan? Itu spesiesnya beda. Kalau mau membantahnya cari bukti bahwa kucing dan anjing itu satu spesies. Misalnya gitu kan, ada kasus anak anjing jadi kucing. Anak kucing itu ternyata anaknya anjing. Bukan diasuh tapi benar-benar dilahirkan.
gitu kan? Nah, itu baru. Nah, kan? Nah, ini hasil penelitian Kiai Imad ini bukan pendapat pribadi, bukan hasil olah pikir kemudian tanpa bukti, bukan. Ada bukti sejarah, ada manuskrip, ada kitab zaman lalu gitu kan. Nah, itu kemudian tidak ditemukan di situ sambungan antara Ba'alawi dengan Rasulullah. Caranya untuk membantah Kiai Imad bukan diskusi. Nggak nyambung diskusi mah. Kalau diskusi untuk yang beda pendapat, beda penafsiran. Ya kan? Misalnya tadi kucing sama anjing. Wah, kita sepakati saja supaya tidak terjadi konflik bahwa anjing itu sama saja dengan kucing misalnya. Nah, itu diskusi atau perdebatan. Perdebatan tanpa bukti mah bohong. Ini kan mau berdebat apa? Satunya tidak bawa bukti untuk membantah. Jadi bantahannya hanya omon-omon, hanya argumentasi, narasi yang dibuat-buat. Nanti larinya apa? Rasionalisasi, bukan rasional. Ada seorang pergi ke supermarket, mau belanja, tapi nggak punya uang. Kan nggak dilayani. Makanya Mbak Alawi jangan dilayani kalau ngajak debat, selama tidak punya bukti. Orang belanja ke supermarket, nggak punya uang, nggak dilayani. Apa yang apa si pembelinya ngajak debat pemilik toko, mau debat apa? Nggak punya duit mau belanja gitu kan, nggak dilayani, marah, ngajak debat. Loh. Gimana? Nah, nih Balawi itu kan nggak punya bukti, ngajak debat, nggak dilayani, marah-marah, bikin framing, katanya Imaduddin kabur, nggak mau datang. Nah, buat apa datang? Kan sama dengan orang yang mau belanja nggak bawa duit. Buat apa dilayani coba? Cari dulu, gampang sekali. Gampang sekali untuk membantah temuan Kiai Imaduddin, gampang sekali. Cari bukti yang menyambungkan antara klan Ba'alawi dengan Rasulullah. Cari, tinggal itu aja kok. Jangan ribut rame, sudah. Kalau ketemu, yo bandingkan, validasi bukti yang dimiliki oleh Kiai Imad dengan bukti yang dimiliki oleh klan Ba'alawi. Adu bukti. Jangan adu renyom, adu bukti. Oke? Kalau ada ternyata bukti yang dibawa Kiai Imad itu salah, berarti benar Kiai Imad ada Ba'alawi ada hubungannya dengan Rasulullah karena punya bukti sambungannya. Tapi kalau tidak punya bukti sambungan, berarti apa yang ditemukan oleh Kiai Imad itu yang benar. Ya terima. Jangan ngotot. Gampang kan? Gampang. Cuma masalah keikhlasan hati yang susah. Keikhlasan hati untuk menerima keadaan yang sebenarnya itu yang susah. Menerima kenyataan itulah. Tapi kalau sebagai orang beriman harusnya menerima dan bersyukur terhadap apa dari keadaan kita. Ya, jadi jangan diskusi, debat, apaan gak nyambung-nyambung sampai kapanpun gak bakalan selesai. Dan tidak bisa didamaikan, tidak bisa dicari jalan tengahnya. Wah, apa? Enggak bisa. Selama tidak ada bukti, sekali lagi, selama tidak ada bukti yang bisa menyambungkan Ba'alawi dengan Rasulullah, udah batal, beres, selesai, udah. Kecuali punya bukti, ya kan? Baru bisa diperdebatkan, bisa divalidasi, disandingkan. Tinggal nunggu Ba'alawi saja, kuncinya, bolanya ada di Ba'alawi. Kiai Imad sudah punya bukti, Ba'alawi yang belum, sudah bertahun-tahun kau nggak ketemu. Atau minimal lah kau tes TSDN, alah. Nanti dicari kitab-kitabnya. Kan Kiai Imad sudah nantang. Ayo, sini mana kitab abad ke-8-nya, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4. Gampang cari itu. Cuma carinya susah. Udah bertahun-tahun si Balatos. Nggak ketemu-temu juga.
kata Kiai Imad, memang gak bakalan ketemu. Kasihan. Tapi saya tidak menutup kemungkinan. Silakan saja kalau ini mah. Cuma kalau sudah bertahun-tahun nggak ketemu gitu kan, udah dicari kemana-mana, katanya udah melanglang buana mencari kitab-kitab untuk membantah kitabnya Kiai Imaduddin, ya sudah terima saja bahwa Anda semua ini tidak terhubung dan bukan cucu Rasulullah. Titik, beres, sudah, Indonesia aman, damai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.